dan selamat datang dalam program Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa bersama dengan saya Gilin Tumangkeng yang akan menemani pemirsa sepanjang 1 jam ke depan. Kamu Bisa merupakan program yang dipenuhi dengan para pebisnis yang mau memberikan pemirsa dengan ide-ide bisnis yang menarik. Di mana program Kamu Bisa adalah kerjasama dari Hope Channel Indonesia bersama dengan ASI atau Advantage Layman and Services and Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Di mana seperti yang saya sudah katakan tujuannya adalah untuk memberikan banyak ide bisnis kepada pemirsa yang menyaksikan setiap malamnya. Tentu setiap malam kita akan memberikan topik-topik menarik untuk dibahas. Dan pada malam hari ini, seperti yang sudah dilihat, kita akan membahas mengenai dari sampah jadi solusi. Mengenal lebih dekat ekoenzim. Untuk itu, pada malam hari ini saya akan menyapa para narasumber yang sudah hadir, di mana narasumber praktisi kita adalah dari Pak Yatono. Boleh kita sapa bersama-sama. Selamat malam Pak Yatono. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik, kemudian ada juga... Selamat malam pemirsa. Selamat malam. Baik, kemudian ada juga narasumber ahli yang tentu dengan setia menemani kita setiap malamnya untuk membahas lebih dalam lagi mengenai topik kita, yaitu pertama ada Pak Daniel Saputra. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam, Gilin. Selamat malam para narasumber. Selamat malam pemirsa. Salam sejahtera. Selamat malam. Begitu pula dengan Ibu Johana Taribuka. Selamat malam, Bu Johana. Selamat malam, Mbak Gilen. Selamat malam para narasumber. Selamat malam pemirsa. Salam jumpa lagi. Selamat malam. Dan terakhir Bapak Zakarias Hukom. Selamat malam, Pak Hukom. Ya, selamat malam, Pak Gilen. Selamat malam, Prof. Daniel dan Ibu Dr. Nona, dan juga selamat malam bagi pemirsa di rumah. Selamat malam. Baik, sebelum kita berdiskusi lebih banyak tentang ekoenzim, saya mau mengingatkan kepada pemirsa sekali lagi untuk aktif dalam program Kamu Bisa dengan cara mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik kita malam hari ini tentang ekoenzim. Bisa pemirsa kirimkan di call center Hope Channel Indonesia yang sudah tertera pada layar kaca Anda. Baik, sebelum kita memasuki topik pada malam hari ini dalam diskusi bersama dengan para narasumber, kita akan menyaksikan satu video mengenai profil dari pembicara kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yatono dari Kulon Progo, Yogyakarta. Saya sebagai petani milenial Indonesia dan relawan ekoenzim. Harapan saya supaya bisnis saya semakin maju dan dikenal orang banyak. Itulah perkenalan saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dalam program Kamu Bisa dengan topik dari sampah jadi solusi, mengenal lebih dekat ekoenzim. Saya akan mengundang kembali Pak Yatono untuk bersama-sama berdiskusi mengenai bisnis yang ia sudah kembangkan. Selamat malam Pak Yatono sekali lagi. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Baik, saya memiliki beberapa pertanyaan yang Pak Yatono bisa jawab. Boleh dijawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan ya Pak Yatono. Oke, pertanyaan pertama. Ya, silakan. Ya. Pertanyaan pertama, apa itu ekoenzim dan bagaimana proses pembuatannya? Apa Mbak? Kurang jelas. Oke. Pertanyaan pertama, apa itu ekoenzim dan bagaimana proses pembuatannya? Oh ya, ekoenzim adalah cairan sejuta manfaat yang secara alami dibuat dari kulit buah-buahan dan sayuran dengan perbandingan 1:3:10. Yang 1 itu kolase, yang 3 kulit buah-buahan, yang 10 air, dan difermentasi secara tertutup selama 3 bulan. Begitulah ekoenzim, Mbak. Baik, terima kasih Pak Yatono untuk penjelasannya. Jadi ekoenzim adalah gabungan dari air dan bahan-bahan baku lainnya seperti buahan dan sayuran yang difermentasi ya Pak Yatono. Kira-kira
Apa kegunaan ekoenzim bagi tumbuhan-tumbuhan yang ada? Kegunaan ekoenzim sangat banyak sekali. Bisa untuk penjernih air, bisa untuk membersihkan udara, bisa untuk pertanian, untuk menghilangkan bau kotoran dan mencuci hewan-hewan piaraan, dan lain-lain, masih banyak lagi manfaatnya. Baik, terima kasih Pak Yatono. Boleh dijelaskan lagi tentang waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan fermentasi ekoenzim? Tadi sudah dibilang 3 bulan. Apakah bisa lebih cepat atau mungkin lebih lama? Mungkin kalau lebih lama, apakah lebih baik lagi hasilnya atau bagaimana Pak? Itu minimal 3 bulan itu paling fermentasi secara tertutup kalau di daerah tropis. Kalau daerah subtropis biasanya 6 bulan baru jadi itu, Mbak. Itu biasanya begitu. Secara tertutup dan rapat fermentasinya. Begitu jaraknya. Baik, terima kasih Pak Yatono. Kemudian tentang bahan-bahannya, tadi sudah dibilang buah-buah dan sayuran. Kira-kira boleh dijelaskan lebih detail lagi apa buah-buah dan sayuran yang bisa digunakan untuk pembuatan ekoenzim? Yang digunakan untuk membuat ekoenzim adalah kulitnya buah-buahan yang minimal 6 macam. Itu ada buah nanas, kulit buah nanas, buah pisang yang sudah masak, buah jeruk, kulit buah semangka, kulit buah melon, dan lain-lain, minimal 6 macam gitu. Begitu. Baik, terima kasih Pak Yatono. Kalau sayuran kira-kira apa saja yang bisa digunakan? Apakah semua bisa digunakan atau ada spesifikasi lain yang bisa digunakan? Kalau sayuran bisanya cuma 20% dari total kebutuhan semuanya. Jadi nggak harus banyak-banyak itu kalau sayuran. Itu cuma yang gagang bayam aja. Kalau gagang bayam, gagang kol. Kalau daunnya nanti bikin aromanya kurang segar. Supaya harum nanti cuma sedikit aja kalau sayur-sayuran bikin ekoenzim itu. Baik, terima kasih Pak Yatono. Dan terakhir, kira-kira Pak Yatono boleh jelaskan sedikit tentang perbedaan ekoenzim dan juga kompos cair? Kalau ekoenzim itu difermentasi selama 3 bulan dan kondisinya harus tertutup rapat. Kalau kompos cair bisa pakai cuma 2 minggu bisa jadi itu bedanya itu. Dan nggak harus tertutup rapat juga bisa, tapi pakai EM4 itu pakai starternya begitu. Baik, terima kasih Pak Yatono untuk jawaban yang sudah dibagikan. Kita akan diskusi lagi sebentar lagi. Sebelum itu saya mau mengundang para narasumber ahli, di mana saya mau mengundang Pak Daniel terlebih dahulu untuk berdiskusi bersama-sama. Kira-kira Pak Daniel boleh memberikan apa saja dampak positif ekoenzim yang bisa berdampak bagi lingkungan? Baik, terima kasih Jolin. Jadi saya tambahkan apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah produk fermentasi semi anaerobik sebetulnya ya, karena cahaya masih bisa masuk. Kadang-kadang tutupnya juga tidak ditutup rapat, tapi dia adalah produk fermentasi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Yatono, bayam bisa, ya sayuran-sayuran bisa, gitu ya. Tapi lebih bagus dari sisa-sisa buah-buahan, kulit buah, ya itu lebih bagus. Kenapa? Karena kalau di sayuran, jadi dikatakan nanti kalau banyak sayuran aromanya tidak menarik, tidak segar. Ya betul, di sayuran itu juga banyak mengandung sulfur ya, dan zat-zat lain yang bukan aromatik ya. Jadi jarang kita sayur yang umum ya, sayur yang umum di pasar tradisional itu jarang yang wangi. Ya. Nah, tapi kalau buah itu memang mengandung zat-zat aromatik. Jadi kalau kita buat ekoenzimnya dari banyak buah ya, lebih banyak buah, ada sayuran tadi sedikit kata Pak Yatono ya,
maka dia hasilnya akan aromatiknya keluar, ya. Jadi karena dia ini terfermentasinya terpotong-potong, gitu ya. Nah, kalau kita istilahnya itu ada rantai panjang, terpotong-potong menjadi lebih sederhana dan menjadi aroma, ya. Nah, dan ini mempunyai manfaat. Kenapa? Karena tadi ya maka disebut enzim karena hasilnya adalah enzim. Tapi bukan satu jenis enzim, gitu ya. Satu jenis enzim. Ada banyak jenis enzim begitu. Tapi secara keseluruhan disebut ekoenzim, ya. Nah, secara praktis ya, secara praktis ada beberapa penelitian kecil-kecil sudah dilakukan tentang ekoenzim. Ternyata ekoenzim bisa membantu, ya, membantu dalam menangkap polutan. Nah, polutan artinya bahan-bahan yang mengakibatkan polusi. Jadi kalau misalnya ya ada air yang agak keruh, kotor gitu, diberi ekoenzim dengan perbandingan tertentu, maka polutannya dan zat-zat padat dan terlarutnya akan mengendap, ya, mengendap dan jadi air. Kemudian juga pada waktu yang lalu di Jakarta, ya, di Jakarta ada tahun lalu rasanya, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu itu digunakan untuk asap, ya, asap atau kebakaran hutan atau kemudian juga untuk ya melangkap polutan, pada dasarnya melangkap polutan dari udara. Jadi ekoenzim dicampur air, kemudian disemprotkan ke udara. Ya, nah ekoenzim juga bisa dijadikan bukan pupuk, ya. Nah ini ada Pak Hukum sama pupuk. Bukan pupuk tapi alat perangsang sebenarnya, perangsang tumbuh. Jadi dia merangsang untuk dapat mengambil, ya, ambil unsur hara dari tanah dengan lebih tepat dan lebih baik, ya. Saya juga kita pernah sudah bahas di ruang ini juga ekoenzim pernah digunakan untuk mencegah hama, ya. Jadi kalau di rumah kita ada semut, ada apa disemprot itu selain halaman kita wangi, semut atau apa agak susah datang, ya. Nah, nanti ini mungkin Bu Johana bisa tambahkan, kalau disemprotkan di tanaman, ya, ada beberapa penelitian kecil-kecil, mahasiswa program sarjana S1 yang nyemprot tanaman pakai ekoenzim, ternyata bisa mencegah beberapa jenis kumbang, gitu ya. Ada yang sudah pernah coba juga, yang sudah kita bahas di sini, dengan ekoenzim, semprot berkurang warengnya di padi, ya, di padi. Dan Pak Yatono juga, rasanya Pak Yatono di sini juga sudah pernah membahas bagaimana ekoenzim dan juga dicampur yang lain bisa ya itu tadi mencegah, mengurangi, ya. Dan tentu ini kalau bisa digunakan untuk menyemprot mencegah tadi, dia akan jadi lebih ramah lingkungan karena dia berasal dari bahan organik, ya, bahan organik. Dan banyak lagi manfaat ekoenzim ini yang mungkin Pak Yatono nanti bisa bercerita, ya, bercerita secara praktis apa saja yang sudah dilakukan dengan ekoenzim. Kalau tidak salah juga pernah kita bahas di sini dengan Pak Yatono bantal, ya, nah, bantal pakai ekoenzim, dan ternyata memang bantal ekoenzim itu memancarkan ada gelombang magnet mikro, ya. Nah, magnet mikro, ya, yang berakibat terhadap kalau dijadikan bantal bisa menambah bermanfaat bagi kesehatan. Pada waktu itu, ya, sudah pernah kita bahas Pak Yatono narasumber praktisinya pada waktu itu. Silakan, demikian. Sudah dibagikan. Sekarang saya mau mengundang kepada Ibu Johana untuk berdiskusi bersama-sama. Mungkin Ibu Johana bisa menambahkan sedikit dari apa yang sudah Pak Daniel sebutkan. Tapi saya ingin bertanya satu pertanyaan juga, di mana pertanyaan saya adalah, bisakah ekoenzim digunakan untuk mengurangi limbah rumah tangga? Baik.
Terima kasih Mbak Jilian. Sama. Menambah apa yang sudah diuraikan oleh Prof. Daniel, ekoenzim ini banyak manfaatnya, bukan saja untuk membersihkan polutan, tetapi juga bisa digunakan untuk pembersih lantai. Jadi kita tidak repot-repot lagi untuk membeli pembersih lantai. Bisa juga untuk sebagai insektisida untuk melindungi tanaman dari serangan hama. Bisa juga untuk kesehatan, untuk kalau dibikin pur ekoenzim itu bisa untuk diminum. Karena itu pembuatannya itu lebih khusus lagi, jadi bisa diminum. Nah, kalau ekoenzim ini kenapa bisa digunakan serba bisa? Dia serba bisa karena di dalam ekoenzim ini banyak sekali enzim-enzim yang bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia maupun lingkungan. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari ekoenzim ini. Kalau tadi bilang bisa digunakan di dalam rumah, bisa Mbak, karena itu dia bisa menjadi pengharum ruangan dari limbah. Sehabis kita memproses ekoenzim itu 3 bulan, sisanya itu bisa untuk pengharum ruangan. Jadi cairannya kita ambil, sisa produknya itu kita bisa gunakan seperti tadi sudah dikatakan Prof. Daniel, bisa dimanfaatkan untuk membuat bantal ekoenzim, tetapi itu juga bisa menjadi pengharum ruangan, bisa dibungkus, dibalut dengan kain yang agak tipis seperti kain kasa gitu, kemudian ditaruh di dalam ruangan, pojok ruangan, bisa di ruang-ruang yang kita inginkan untuk ada harum-harumnya. Ekoenzim ini juga bisa dimanfaatkan untuk pembersih ruangan. Jadi udara di dalam ruangan itu bisa dibersihkan dengan ekoenzim. Jadi umpamanya ada kecoa disemprotkan, ada semut disemprotkan, bisa hilang. Dia juga salah satunya untuk sebagai insektisida. Jadi pada dasarnya ekoenzim ini banyak manfaatnya karena dia banyak sekali mengandung enzim-enzim yang bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai manusia maupun juga lingkungan. Yang paling utama di dalam ekoenzim itu tergantung dari jenis buah yang kita gunakan untuk fermentasi mendapatkan ekoenzim ini. Jadi kalau kita lebih banyak menggunakan buah, nah enzim yang di dalam itu juga berpengaruh. Di dalam buah itu juga dia berpengaruh terhadap kualitas dari ekoenzim yang kita dapatkan. Terima kasih, Mbak Jilian. Baik, terima kasih juga Ibu Johana untuk jawaban yang sudah dibagikan. Semoga pemirsa semakin mengerti mengenai ekoenzim. Sebelum kita memasuki pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita akan menyaksikan satu video mengenai pembuatan ekoenzim yang sudah dilakukan oleh Pak Yotono. Cara praktek bikin ekoenzim ini kapasitas wadahnya 8 liter, kita tuangin air sudah 5 liter, lalu kita masukkan molase setengah kilo atau 500 gram,
Kita aduk-aduk. Ini molasenya 500 gram. Setelah itu kita masukkan kulit buah-buahan minimal 6 macam, terus sebanyak 1,5 kilo. Jadi bikin ekoenzim perbandingannya kan 1:3:10, yaitu 1 untuk molase, 3 untuk kulit buah-buahan atau sayur-sayuran, yang 10 itu adalah air. Setelah ini lalu kita tutup biar supaya kedap udara, lalu kita tutup yang rapat dan difermentasi selama 3 bulan dan ditaruh yang sejuk, terlindung dari matahari, tidak dekat dengan sampah atau WC selama 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan siap dipanen. Begitulah cara bikin ekoenzim. Baik, yang sudah kita saksikan adalah cara pembuatan ekoenzim yang bisa pemirsa lakukan di rumah masing-masing. Sebelum kita memasuki ke pertanyaan berikutnya kepada Pak Yatono, saya mengundang Pak Hukom untuk berdiskusi bersama-sama, di mana saya memiliki pertanyaan mengenai bakteri dalam proses fermentasi. Kira-kira apa peran bakteri dalam proses fermentasi ekoenzim? Iya, Mbak Kailan, jadi proses fermentasi itu biasanya yang terlibat di dalam menguraikan bahan-bahan organik itu adalah bakteri, mikroorganisme, dan biasanya setiap jenis tanaman, bahan-bahan yang digunakan, bahan-bahan organik yang digunakan itu biasanya mengandung bakteri-bakteri tertentu, dan semua makhluk hidup itu punya bakterinya tertentu. Nah, bahan organik yang digunakan itu adalah bahan organik segar, dan ada stimulan atau starter yang dipakai tadi yang ditunjukkan oleh Pak Yatono tadi. Dalam proses pembuatan itu ada gula. Dan gula ini adalah merupakan makanan utama dari mikroorganisme yang positif, jadi yang bukan patogen, bukan, yang memang non patogen. Nah, peranan dari bakteri-bakteri ini dia menguraikan semua jaringan-jaringan bahan organik sehingga bisa terurai dan bisa mengeluarkan semua senyawa-senyawa organik dalam hal ini ya, yang terkandung dalam jenis-jenis buah yang berbeda-beda, bahkan pada jaringan sayur. Nah, setiap jaringan buah dan sayur, nah ini dia mengandung senyawa-senyawa yang berbeda. Dan tadi sudah dikatakan oleh Prof. Daniel bahwa banyak sekali senyawa yang bersifat aromatik. Makanya tidak heran kalau menggunakan buah yang lebih banyak, makanya stimulasi aroma atau bau itu lebih tinggi, karena itu dicirikan oleh itu senyawa aromatik yang dikeluarkan oleh karena kerja aktivitas mikroba tadi untuk penguraiannya. Nah, di sini lalu harus diketahui mikroba apa, dari jenis buah apa yang kita gunakan, mikroba apa, itu bisa diidentifikasi, dan itu nanti pekerjaan ahlinya itu ibu tarimuka, ibu dokter tarimuka itu. Nah, itu bisa dianalisis dan diketahui, kemudian bisa juga diisolasi dan macam-macam. Makanya proses ini berjalan cepat. 3 bulan sudah bisa panen. Tergantung dari kondisi ruangan, suhu, dan kondisi lingkungan yang lain. Tidak boleh kena sinar matahari secara langsung. Dan suhu ini yang paling penting, karena ini berkaitan dengan kerja perombakan bahan organik sampai bisa menjadi senyawa-senyawa yang tersedia bagi dalam larutan gitu ya, bagi ekoenzim itu sendiri.
Saya pikir ya itu Mbak, banyak sekali ada mikroorganisme bakteri itu banyak sekali. Dan itu tadi saya dengar dan lihat bahwa Pak Yatono menggunakan EM4. Iya Pak Yatono ya, menggunakan EM4 juga ya. Iya, kalau seandainya menggunakan EM4 itu kan banyak sekali bakteri-bakteri pendegradasi bahan organik itu cukup banyak sekali di sana dan dia bisa kerja. Nah, cuma yang jadi masalah itu adalah perbandingan antara molase sebagai bahan makanan atau gula merah tadi dengan bahan organik dan juga dengan air sebagai pengencer ya. Ini yang sangat perlu sekali. Jadi inti kerjanya dia merombak fungsi daripada mikroba itu, dia merombak jaringan, struktur jaringan sel dari bahan organik supaya bisa terombak secara cepat dan bisa mengeluarkan senyawa-senyawa yang penting yang disebut dengan ekoenzim. Begitu Mbak Gayen, terima kasih. Terima kasih juga Pak Uko untuk jawaban yang sudah diberikan. Saat ini saya mau mengundang kembali Pak Yatono untuk berdiskusi bersama-sama, di mana saya memiliki pertanyaan mengenai bisnis Bapak sendiri. Kira-kira bagaimana prospek bisnis ekoenzim di pasar lokal dan juga global menurut Bapak Yatono sendiri? Kalau ekoenzim itu untuk turunan pertama itu kita berikan secara cuma-cuma. Nanti kalau untuk turunan yang kedua atau produk turunannya nanti bisa kita dijual kita bikin sabun padat, sabun cair, karbol dan lain-lain, nanti bisa dijual ke pelanggan, begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Yatono untuk jawabannya. Berikutnya, kira-kira Pak Yatono boleh bagikan tantangan apa saja yang mungkin dihadapi bagi pemirsa yang mau memulai bisnis ekoenzim? Mungkin tantangannya adalah karena mereka belum banyak yang tahu dan masyarakat mungkin di sekitar kita juga belum banyak yang tahu karena anggapan mereka kan kira-kira kok sampah kok bisa bermanfaat kayak gini gitu loh. Jadi masyarakat kan harus dipahamkan dulu itu loh tantangannya gitu, Mbak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Yatono. Berikutnya, kira-kira Bapak Yatono sendiri boleh sharing tantangan apa saja yang Bapak sudah alami saat memulai bisnis Bapak sendiri atau mungkin saat pembuatan dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Cara mengatasinya kita harus dengan telaten dan kita bikin testimoni yang untuk bisa diperlihatkan untuk orang banyak. Jadi manfaatnya dan kita pertama-tama kasih kita cuma gratis dulu biar mereka bisa menggunakan begitu. Lama-lama mereka juga bisa bikin sendiri dan membuat sendiri, Mbak. Begitu caranya. Terima kasih Pak Yatono. Berikutnya, kira-kira Pak Yatono boleh berikan dari pengalaman pribadi langkah-langkah awal apa yang diperlukan untuk memulai bisnis ekoenzim? Untuk langkah awalnya kita harus persiapkan wadahnya dulu. Kita buat untuk buat ekoenzim yang pastinya harus benar-benar steril dan wangi. Kita siapkan wadah dan molase, juga kulit buah-buahan yang steril, yang masih bagus. Itu setelah itu difermentasi selama 3 bulan. Setelah 3 bulan kita panen. Lalu kita bikin produk turunan. Nah, setelah produk turunan jadi, lalu kita jual ke yang dekat-dekat dulu, kita testinya dulu, kita kasih sampel-sampel, gitu mereka sudah merasakan manfaatnya, insya Allah pasti mereka tanya lagi dan ingin beli, begitu Mbak, secara awal-awalnya saya. Yang sudah dibagikan. Dan terakhir, kira-kira apa saja kesalahan umum yang
perlu dihindari saat membuat ekoenzim? Boleh dijelaskan dan di-sharingkan? Kurang jelas tadi. Oke. Apa saja kesalahan umum yang perlu dihindari saat membuat ekoenzim? Apakah sudah jelas atau masih perlu diulang? Belum. Oke. Gimana? Diulang. Apa saja kesalahan umum yang perlu dihindari saat membuat ekoenzim? Oh ya, udah. Yang perlu dihindari dalam bikin ekoenzim adalah kita jangan pakai kulit buah-buahan yang busuk, yang sudah dimasak, yang berminyak. Nah, itu jangan pakai itu, dan jangan menggunakan wadah selain yang plastik itu. Yang paling bagus kan pakai wadahnya plastik dan bermulut yang lebar. Nanti kalau yang bermulut kecil kayak toples itu kadang-kadang kalau belum pernah fermentasi kadang-kadang bisa meledak, belum tahu caranya untuk buang gasnya itu. Jadi memang harus hati-hati awal-awalnya. Begitu Mbak caranya. Pak Yatono untuk jawaban-jawaban dan juga sharing pengalaman yang sudah dibagikan. Saat ini saya mau mengundang kembali para narasumber ahli untuk berdiskusi bersama-sama. Pertama saya mau mengundang kembali Pak Daniel. Berikut pertanyaan yang saya miliki. Bagaimana cara menentukan target pasar yang tepat untuk produk ekoenzim? Baik, terima kasih Gilin. Jadi di antara para komunitas ya, paguyuban ekoenzim ini punya satu kesepakatan, yaitu ekoenzim tidak untuk dijual, boleh dibagi, boleh di-sharing, ya. Tapi produk turunan ekoenzim boleh dijual, dimanfaatkan, digunakan untuk keuntungan. Jadi ini mungkin nanti bisa Pak Yantono ini, tapi kalau kita tanya, ya para anggota komunitasnya mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita perlu ekoenzim, ya boleh ya minta berbagi dengan komunitas. Tapi komunitas juga perlu hidup, sehingga oleh karena itu mereka membuat produk turunan dari ekoenzim. Macam-macam bisa dibuat ya, bisa sabun, bisa aromaterapi ya, bahkan bisa diencerkan ya, diencerkan dulu, kemudian disemprot gitu ya. Tapi kalau mau jadi uang misalnya ya, ekoenzimnya dicampur dengan lilin misalnya ya, lilin. Jadi pada waktu lilinnya dibakar jadi aromaterapi. Atau bisa dicampur dengan dupa atau apa, macam-macam ya, macam-macam bisa tapi secara ekoenzim secara generik itu komunitasnya mengatakan tidak dijual. Nah, oleh karena itu ya, para komunitas ini mereka saling berbagi bagaimana trik membuat dan sebagainya, tapi juga berbagi bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Nah, jadi salah satunya dulu Pak Yatono sudah pernah di sini adalah menggunakan ampas ya. Ampas ekoenzim ini kan sudah jadi, nanti lama-lama ada ampasnya itu ya. Nah, ampasnya ini bisa dibuat untuk bantal ya. Nah, kemudian misalnya tadi dicampur untuk lilin, dicampur untuk macam-macam bisa kita buat ya. Ya dicampur. Nah, itu namanya produk turunan ya, produk turunan. Jadi produk turunan ini yang dapat dijual untuk menghasilkan ekonomi. Nah, jadi banyak sudah kalau kita lihat di media-media online, toko-toko online dan sebagainya, sudah mulai banyak dijual produk-produk turunan ekoenzim. Sebagai ekoenzim murni, ya mereka sudah sepakat untuk tidak menjadikannya itu sebagai komoditas ekonomi. Tapi kalau sudah turunan,
Silakan. Dan ini peluangnya sangat besar ya, karena semakin lama kita merasa perlu kembali ke alam. Ya, nah, perlu kembali ke alam ini salah satu caranya adalah dengan menggunakan ekoenzim. Ya, macam-macam cara yang bisa kita buat. Ya, komunitas ini sudah, kalau kita lihat di toko online turunannya itu banyak sekali. Ya, tinggal ya yang masalahnya itu adalah bagaimana kita memasarkan, bagaimana kita mengiklankan, bagaimana kita membuat orang tertarik untuk menggunakan produk turunan ekoenzim. Ya, nah, tapi sudah banyak, sudah mulai ya. Mungkin perlu dikampanyekan lagi kalau menggunakan aromaterapi dari ekoenzim itu lebih alami, lebih baik dibanding kalau kita menggunakan aromaterapi dari buatan pabrik ya, yang merupakan aroma yang dibuat secara artifisial. Ya, nah ada penelitian juga mengatakan kalau yang aroma artifisial itu waktu kita hirup masuk ke hidung kita, ke pikiran kita, ke saraf kita, itu dianggap tanda kutip ya oleh tubuh kita sebagai seperti asli, padahal bukan. Ya, padahal bukan. Dan ini nanti dianggap akhirnya tubuh kita tertipu ya, dan dapat mengakibatkan ya pencetus penyakit. Oleh karena itu ya, kalau kita mau kembali ke yang alami ya, yang disediakan oleh alam ya, kita beli produk-produk turunan dari ini, salah satunya tadi aromaterapi, macam-macam sekali ya, banyak sekali yang dapat dibuat dari, sehingga peluang pasar gitu ya, pasar. Tinggal itu saja bagaimana kita memasarkannya. Mungkin perlu melabel sedemikian rupa ya, buat label orang tertarik. Kalau ada tempat-tempat ramai perlu dipromosikan sedemikian rupa sehingga orang dapat tertarik untuk ini, untuk menggunakan produk turunannya. Mungkin sambil kita menjual produk turunan, kita boleh kasih oleh-oleh gitu ya, oleh-oleh ekoenzim sebagai bonus dari ini ya. Kalau buatnya dari ini buatnya saya ajari gitu ya, nah, dari ekoenzimnya gitu ya. Tapi kita buat misalnya seperti lilin atau seperti padatan, begitu kita buka aromanya keluar, begitu macam-macam caranya ya. Jadi kalau jadi perlu dibuat dulu ya produk turunannya sehingga dia bisa kita komersialkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel untuk jawaban yang sudah dibagikan. Saat ini saya mau bertanya kepada Pak Hukom mengenai bisnis dari ekoenzim. Kira-kira apakah ada potensi kerjasama dengan sektor lain, mungkin pertanian atau industri makanan dalam bisnis ekoenzim? Ya, mungkin belum di-unmute Pak Hukom, boleh di-unmute terlebih dahulu. Iya. Ya. Coba diulang, Mbak. Tidak dengar tadi. Baik. Apakah ada potensi kerjasama dengan sektor lain, misalnya pertanian atau industri makanan, dalam bisnis ekoenzim? Iya, jadi memang benar manfaat ekoenzim ini memberikan kontribusi terhadap produk-produk turunan yang cukup banyak sekali. Nah, salah satunya itu adalah saya sendiri sebagai pemanfaatan itu ekoenzim, karena kita buat dan kita masukkan sebagai bahan pengisi produk kita, produk pupuk kita, produk antioksidan, macam-macam itu. Jadi punya peluang untuk bisa membangun kerjasama dengan berbagai macam pihak untuk meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat dalam porsi-porsi tertentu. Jadi kalau saya manfaatkan ekoenzim sebagai pengisi pupuk, ada 4 jenis itu ya, dari yang merangsang pertumbuhan vegetatif, merangsang pembungaan, anti rontok bunga, anti rontok buah kecil, kemudian memperbesar ukuran buah sesuai dengan potensi genetik,
tiap-tiap tanaman memberikan kualitas biji, aroma, rasa manis, macam-macam. Itu semua kontribusi, ada kerjasama antara ekoenzim dan ada nutrisi-nutrisi tertentu yang masuk di pupuk. Dan kalau diberikan kepada tanaman, kepada tanah, inilah yang nanti berfungsi untuk menciptakan, kalau dalam berfungsi sebagai pupuk, dia menciptakan kestabilan kesuburan tanah. Dan kestabilan kesuburan tanah itu yang paling banyak kontribusi terhadap tingkat kesuburan fisik dan biologi. Jadi tanah menjadi subur, berbagai macam organisme yang bermanfaat itu hidup di dalam tanah, dan ini kerjasama dia akan bekerja dan menyumbangkan tingkat kesuburan kimia sebagai bahan pokok makanan karena bagi tanaman, karena tanaman itu makan dalam bentuk ion. Nah, ion itu berasal dari kerjasama yang tadi, tingkat kesuburan fisik dan biologi, kemudian yang kontribusi kepada tingkat kesuburan kimia, dan itu yang diangkut. Nah, istilahnya kalau dalam dunia pertanian berarti kajiannya harus banyak. Kita harus tahu seberapa banyak kandungan bahan kimia yang ada di dalam tanah itu yang bisa diserap oleh akar tanaman dalam bentuk ion. Nah, ini kalau tidak cukup ya kita harus memperbarui, dan tingkat untuk nanti kerjasama mikroorganisme untuk kontribusi terhadap tingkat kesuburan tanah itu tergantung dari populasi. Nah, biasanya populasi ekoenzim, bakteri dalam ekoenzim itu yang perlu kita tahu. Nah, nanti bicara banyak dengan Ibu Dr. Yohana, karena Ibu Dr. Yohana punya bidang gitu. Bagaimana caranya membuatnya itu. Jadi punya potensi yang sangat besar sekali di dalam dunia industri yang lain pun kita gunakan ekoenzimnya. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh narasumber praktisi dan narasumber ahli. Saya pikir sangat banyak dan punya potensi yang sangat besar dan tidak akan habis-habis. Ya, karena itu recycle dari bahan organik itu tetap sampai akhir zaman, itu tetap berlangsung. Ya begitu Mbak Galet. Baik, terima kasih Pak Uko untuk jawaban yang sudah dibagikan. Dan terakhir saya mengundang kepada Ibu Johana dengan pertanyaan, bagaimana cara mengevaluasi dan meningkatkan kualitas produk ekoenzim? Terima kasih Mbak. Nah, untuk mendapatkan kualitas ekoenzim ini, tadi saya sudah katakan tergantung dari bahan yang kita gunakan. Jenis buah yang kita pakai untuk produk ekoenzim ini juga berpengaruh terhadap mutu atau kualitas dari ekoenzim. Karena di dalam buah itu banyak sekali terdapat zat-zat yang bermanfaat bagi pembentukan ekoenzim ini. Nah, tadi menyinggung tentang mikroba. Mikroba di dalam ekoenzim itu banyak sekali, tetapi lebih ke mikroba-mikroba anaerob, di mana karena dia tertutup, dia tidak memerlukan oksigen untuk proses pembuatan ekoenzim ini. Nah, beberapa mikroba itu seperti yang kita ketahui, beberapa di antaranya itu dalam pembuatan ekoenzim ini kita biasanya itu menggunakan Azotobacter di dalam. Nanti pada saat kita menggunakan buah-buahan itu ataupun campuran dari molase bersama dengan buah-buahan itu difermentasi, terbentuk di dalam itu ada kandungan bakteri, di antaranya itu Azotobacter, amilase,
Itu juga berpengaruh dalam proses pembentukan enzim-enzim di dalam ekoenzim itu. Jadi ekoenzim namanya tadi Prof. Daniel sudah katakan bahwa namanya ekoenzim, tetapi di dalam ekoenzim itu banyak sekali enzim-enzim yang terbentuk, ya. Jadi fermentase membentuk enzim dari mikroba. Nah, contohnya saja itu ada amilase, protease, piktinase, ya. Banyak sekali produk enzim yang menghasilkan sel-sel mikroba tergantung dari macam substrat atau bahan baku dari ekoenzim itu. Jadi kalau kita pakai lebih banyak, itu lebih kualitasnya lebih bagus. Nah, kalau di dalam buah itu sendiri, itu ada kandungannya, itu di dalam buah, komposisi kimia kulit buah itu ada karbohidrat, lipid, protein, mineral, dan beberapa senyawa seperti senyawa fenolik, alkaloid, itu ada di dalam kulit buah itu. Jadi dengan adanya zat-zat di dalam kulit buah itu ataupun bahan yang kita gunakan di dalam pembuatan ekoenzim bersama-sama dengan bahan organik, bakteri pengurainya itu kemudian maka terbentuklah enzim-enzim yang bermanfaat yang bisa digunakan di dalam pembentukan ekoenzim ini. Jadi sangat banyak, kualitasnya itu tergantung dari jenis buah yang kita gunakan. Kalau buahnya lebih banyak, itu pembentukan enzimnya juga lebih bervariasi. Demikian Mbak Jillian. Baik, terima kasih Bu Johana untuk jawaban yang sudah diberikan. Saat ini kita akan menyaksikan satu video mengenai UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa, sebelum kita memasuki sesi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Jerry, saya dari Tangerang. Nama saya Jurgen Lumentut, saya berasal dari Manado. Aku Steven dari Manado. Nama saya Albert, asalnya dari Bandar Lampung. Limbah dapur organik kayaknya. B. Limbah dapur organik. Sesuai dengan namanya, B. Limbah dapur organik. B. Limbah dapur organik. 6 bulan kali ya? Sepertinya semakin lama semakin baik. 6 bulan, kalau nggak salah. D. 6 bulan. Menurut penerawangan saya kayaknya 3 bulan. C. Mempercepat oksidasi. Terus. C. B. Mengurangi limbah. Ya. B. Mengurangi limbah. A. Pertanian. A. Pertanian. Tentunya pertanian dong. Iya, pertanian. A. Pertanian. A. Cair. Iya. Padat. Cair. A. Cair. Jangan lupa saksikan Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Hanya di Hope Channel Indonesia. Baik,
kembali lagi dalam program Kamu Bisa dengan narasumber yang luar biasa membahas tentang koenzim, di mana pada saat ini saya mengundang kembali Pak Yatono untuk pertanyaan terakhir yang saya mau berikan. Pertanyaan terakhir yang mau saya bertanyakan adalah bagaimana cara mengedukasi konsumer tentang manfaat ekoenzim supaya mereka tertarik untuk membuatnya. Diulang. Ya, pertanyaannya diulang. Boleh, Kurang Pak. belat. Baik, pertanyaannya, bagaimana cara mengedukasi konsumen tentang manfaat ekoenzim agar mereka sendiri dapat membuatnya di rumah masing-masing? Apakah sudah masuk? Mau diulang lagi, Pak Yatono? Belum. Di Baik. sini kurang jelas. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara mengedukasi konsumen tentang manfaat ekoenzim agar mereka sendiri dapat membuatnya di rumah masing-masing? Oh ya, terima kasih. Caranya, karena ekoenzim kan manfaatnya sangat luar biasa sekali. Jadi bisa digunakan untuk pertanian, bisa untuk perikanan, dan kalau yang di perikanan bisa untuk menjadikan air, kalau yang pertanian juga untuk bantu untuk nyemprot di tanaman itu. Dan caranya supaya mereka bisa pingin buat itu harus kita dampingi, kita cari supaya bisa itu loh Bu. Kita minta nomor HP-nya, kita ajari lewat online dan kita masukkan ke sekolah-sekolah itu pembelajaran. Itu kan ada grup-grupnya itu. Jadi kalau pingin serius bikin ekoenzim nanti bisa kontak saya, insya Allah saya siap ngajari, jadi lewat online, jadi secara terbuka, biasanya begitu Mbak. Makasih. Baik, terima kasih Saya Pak. kasih sampel sekaliannya, nanti kalau mereka udah mau bikin serius, nanti saya kasih sampelnya, biar bisa merasakan manfaatnya, lalu mereka semangat bikin gitu loh Mbak. Baik. Terima kasih Pak Yatono untuk jawaban yang sudah diberikan, dan juga bagi para pemirsa yang tertarik untuk membuat ekoenzim atau mendapat edukasi dari Pak Yatono sendiri, boleh nanti menanyakan nomor Pak Yatono ke call center Hope Channel Indonesia, dan juga bila pemirsa mau meminta sampelnya bisa langsung menghubungi Pak Yatono sendiri. Tidak terasa waktu sudah hampir habis, untuk itu saya mengundang kembali kepada Pak Yatono untuk memberikan closing statement atau kesimpulan dan juga harapan dari apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini kepada para pemirsa. Sebelumnya terima kasih, marilah kita semuanya kita bikin ekoenzim yang harus, karena cairan ekoenzim itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi bukan hanya cairannya saja, nanti kita dapatkan produk turunannya juga bisa, nanti ampasnya aja juga kita bisa dapat bikin bantal ekoenzim yang bisa bantu untuk terapi, untuk bermacam-macam. Juga kadang ada jamur peteranya itu manfaatnya juga sangat bagus untuk kecantikan bagi yang ibu-ibu itu. Jadi kesimpulannya kita harus mulai sekarang bikin ekoenzim sebanyak-banyaknya supaya lingkungan kita bersih dan kita hidup jadi lebih bermanfaat untuk orang banyak. Begitulah ya Mbak kesimpulannya. Terima kasih banyak Pak Yatono untuk kesimpulan dan juga closing statement yang sudah dibagikan. Saat ini saya memberikan kesempatan kepada para narasumber ahli untuk memberikan closing statement-nya juga. Kepada Pak Daniel Saputra, boleh diberikan kepada para pemirsa secara singkat. Baik, ekoenzim adalah boleh dikatakan enzim ajaib, ya.
karena banyak sekali kegunaannya. Ekoenzim dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan keluarga ataupun dapat dijadikan ladang bisnis sendiri. Tetapi tentu mesti dibuat menjadi produk-produk turunan. Produk turunannya tak terbilang banyaknya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hukum tadi, bisa juga dicampur ke pupuk. Jadi pupuknya bisa lebih cepat diserap. Jadi banyak sekali. Nah, kalau Pak Yatono sudah memulai bisnis ekoenzim dengan membuat produk turunan, maka para pemirsa bisa juga mendapatkan manfaat dengan membuat produk turunan ekoenzim dan mendapat pendapatan tambahan. Kalau Pak Yatono bisa, kamu pasti bisa. Terima kasih banyak Pak Daniel untuk closing statement yang sudah dibagikan. Berikutnya kepada Ibu Johana Taribuka, boleh memberikan closing statement-nya juga secara singkat. Boleh di-unmute terlebih dahulu, Bu Johana, mohon maaf. Terima kasih Mbak Gillian. Ekoenzim banyak manfaatnya, baik untuk kesehatan kita sebagai pengguna maupun bagi lingkungan, sehingga bisa mengurangi limbah di rumah kita dan juga bisa memelihara ekosistem di mana mikroorganisme di seputaran kita itu dapat terpelihara dengan baik. Kemudian penggunaan pestisida sintetik dapat dibatasi ataupun dihilangkan. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bu Johana juga. Dan terakhir kepada Bapak Zakarias Hukom. Ya, baik. Ekoenzim ini sangat bermanfaat dan proses pembuatannya tidak rumit. Namun manfaatnya sangat banyak sekali dalam bidang pertanian, kemudian di dalam pengelolaan sampah kota. Penggunaan ini ekoenzim sangat bermanfaat untuk menghilangkan bau yang tidak enak, mereduksi bahan-bahan organik yang tertimbun, dan ini ada manfaat. Kemudian sangat bermanfaat sekali untuk para peternak, untuk menghilangkan bau dari kotoran ternak menggunakan ekoenzim. Ini sangat baik sekali dan punya prospek ke depan. Terima kasih. Kalau Pak Yatono bisa, otomatis pasti para pemirsa juga bisa karena tidak terlalu rumit dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih Pak Hukom untuk closing statement yang sudah dibagikan. Untuk itu, saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan materi dengan begitu baik, kepada Pak Yatono, Pak Daniel Saputra, Ibu Johana Taribuka, dan juga Bapak Zakarias Hukom. Juga saya mengucapkan baik terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan program Kamu Bisa pada malam hari ini. Tetap saksikan Hope Channel Indonesia yang selalu menayangkan program-program yang tentunya menarik dan bermanfaat bagi para pemirsa. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Kamu Bisa setiap Selasa pukul 7 sampai 8 malam. Akhir kata, saya Gilin Tumangkeng bersama dengan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Daniel dan Pak Hukom, kalau Pak Yatono bisa, pasti kamu bisa. Karya mulai bisnis luar biasa.